Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang implementasi otonomi pendidikan pada otonomi daerah. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Pak Bata. Yang pertama, kita kan tahu bahwa otonomi daerah itu berarti kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai aspirasi lokal. Nah, namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang dimana hal itu penting karena masyarakat setempat tentu lebih memahami kondisi wilayahnya dibanding pemerintah pusat. Selanjutnya dalam konteks pendidikan itu otonomi pendidikan itu ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 20 tahun 2003. Di situ dijelaskan bahwa masyarakat berhak terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan. Namun di sisi lain, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mendukung terselenggaranya pendidikan. Sementara pemerintah pusat dan daerah tetap berkewajiban menjamin pelayanan pendidikan dasar bagi anak usia 7-15 tahun. Dengan demikian, konsep otonomi pendidikan bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga menyangkut filosofi, tujuan, struktur, dan pengelolaan pendidikan yang harus disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, daerah itu untuk merumuskan visi-misi pendidikan yang jelas, melakukan evaluasi diri, serta menyusun strategi pembangunan pendidikan sesuai dengan potensi lokalnya. Pada akhirnya, otonomi pendidikan itu jalan dengan prinsip demokrasi. Artinya tanggung jawab bukan hanya ada pada pemerintah daerah, tapi juga pada masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak, otonomi pendidikan itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memajukan daerah tetap berkontribusi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya strategi penerapan otonomi pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program sekolah. Yang pertama yang dimaksud di situ pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan di daerahnya, didukung dengan pelatihan dan pedoman evaluasi agar mutu pendidikan terjaga. Yang kedua adalah kurikulum berbasis muatan lokal. Di sini maksudnya sekolah memberikan kebebasan pengelola kurikulum dengan menambahkan materi lokal yang relevan dengan budaya dan potensi daerah, tetapi tetap mempertahankan kurikulum nasional. Yang ketiga, pengelolaan proses belajar mengajar. Di sini maksudnya sekolah menentukan metode pengajaran yang paling efektif sesuai dengan kondisi siswa dan guru dengan hubungan inovasi dan teknologi pembelajaran. Yang keempat, pengelolaan ketenagaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pemerintah daerah memberikan dukungan mengatur tenaga pendidik dan kependidikan secara efektif, meliputi perencanaan kebutuhan, proses seleksi dan rekrutmen yang tepat, mengembangkan kompetensi lewat pelatihan dan evaluasi kinerja secara rutin. Yang kelima, pengelolaan fasilitas dan perlengkapan. Di sini sekolah memberikan kekuasaan mengatur pengadaan dan pemeliharaan sarana belajar sesuai kebutuhan dengan anggaran dari pemerintah. Yang keenam, ada pengelolaan keuangan. Maksudnya pemerintah daerah menjamin alokasi anggaran yang memadai serta memberikan kebebasan sekolah untuk mencari sumber pendanaan tambahan seperti kemitraan di sektor swasta atau komunitas guna mengurangi ketergantungan lingkungan pada APBD. Yang ketujuh ada layanan siswa. Maksudnya di sini sekolah mengusahakan penyediaan pelayanan terbaik bagi siswa, termasuk lingkungan belajar yang aman dan pelatihan karakter serta bimbingan untuk kesiapan masa depan. Yang kedelapan ada hubungan sekolah dan masyarakat. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menjembatani hubungan dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat aktif mendukung berbagai kegiatan sekolah sehingga tercipta kerjasama yang memperkuat masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Yang terakhir ada iklim sekolah kondusif.
belajar mengajar. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan keleluasaan dan dukungan agar sekolah dapat mengelola pendidikan secara mandiri dan sesuai kebutuhan lokal, serta melibatkan masyarakat sebagai mitra untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Kemudian yang poin juga ada kebijakan pendidikan di daerah. Nah, dalam konteks otonomi daerah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan beberapa kebijakan strategis. Yang pertama, ada penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MBS yang memberikan kewenangan pada sekolah untuk merancang sendiri upaya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Yang kedua, ada pengembangan pendidikan berbasis masyarakat, yaitu menekankan interaksi positif antara sekolah dan komunitas dengan menjadikan sekolah sebagai pusat pembelajaran masyarakat. Dan yang ketiga, ada penggunaan paradigma belajar yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang diberdayakan. Terus yang terakhir, ada pemerintah juga mendorong sistem pendidikan berbasis luas. Itu bertujuan membebani peserta didik dengan keterampilan hidup agar siap membangun keluarga yang sejahtera serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Maksudnya itu keterampilan hidup life skill gitu. Nah, pendekatan semua ini itu diharapkan melahirkan peserta didik yang memiliki pemahaman mendalam terhadap diri dan lingkungannya, sehingga mampu memberikan kontribusi positif sekaligus memperoleh dukungan dari lingkungan tersebut. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya membentuk individu yang cerdas, tetapi juga manusia yang berdaya guna bagi kesejahteraan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang hambatan otonomi pendidikan. Nah, pelaksanaan otonomi pendidikan ini pada caranya itu pasti akan menghadapi beberapa hambatan, sehingga itu belum sepenuhnya bisa tercapai dengan maksimal. Hambatan itu terutama muncul akibat kurangnya kesiapan peranata sosial, politik, dan juga ekonomi di daerah tersebut. Sejumlah aspek penting seperti kurikulum, efektivitas tata kelola administrasi, pembiayaan dan pendapatan pendidikan, hingga pemerataan layanan itu turut dipengaruhi oleh otonomi pendidikan itu. Ada beberapa faktor utama yang akan menghambat optimalisasi implementasinya, yaitu yang pertama, belum adanya kejelasan mengenai tanggung jawab serta prosedur dari tingkat pemerintah, kabupaten, dan kota. Terus yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur dan juga sumber daya yang menyebabkan manajemen sektor publik termasuk pendidikan itu belum siap jika dijalankan secara mandiri. Nah, terus yang ketiga yaitu alokasi dana dalam APBD maupun anggaran sekolah, anggaran pendidikan itu masih jauh dari kata mencukupi. Terus yang keempat yaitu minimnya perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Dan yang kelima yaitu data pendidik belum diprioritaskan karena kurangnya komitmen dari pemimpin daerah terhadap kondisi pendidikan. Juga yang lain adanya ketimpangan antar daerah yang disebabkan oleh perbedaan sumber daya dan juga kondisi penyelenggara pendidikan. Nah, secara umum, salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan otonomi pendidikan adalah ketimpangan sumber daya lokal dan juga kualitas SDM yang ada di daerah tersebut. Kan pasti di setiap daerah ini mempunyai keunggulan sendiri dan juga punya kualitas sendiri. Oke, langsung ke pembahasan lainnya yaitu tentang solusi menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan. Agar otonomi pendidikan bisa berjalan dengan efektif, akuntabilitas harus menjadi landasan utama untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Nah, beberapa hal pendekatan solusi yaitu yang pertama peningkatan manajemen sekolah melalui tata kelola yang efektif, keterlibatan semua pihak, dan kolaborasi orang tua serta masyarakat yang aktif dalam mendukung pendidikan.
Yang kedua yaitu reformasi keuangan pusat dan daerah agar pendapatan dan belanja mendukung pemerataan pendidikan, termasuk subsidi silang antar daerah. Terus selanjutnya yaitu komitmen pemerintah daerah yang visioner dan dukungan DPRD sebagai mitra strategis dalam pembangunan pendidikan di daerah tersebut. Terus penguatan pendidikan berbasis masyarakat, yaitu dengan melibatkan partisipasi warga lokal, akademisi dan praktisi untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga relevansi dalam pendidikan di daerah tersebut. Terus selanjutnya yaitu penataan kebijakan pusat dan daerah agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dan juga penjelasannya tentang tanggung jawab itu jelas. Sesuai dari PP nomor 25 tahun 2000, pemerintah pusat mengatur standar kurikulum, evaluasi materi ajar serta kalender akademik. Pemerintah provinsi itu berwenang pada penerimaan kelompok minoritas atau kurang mampu serta penyediaan buku. Nah, sedangkan kabupaten atau kota itu menangani seluruh urusan lain. Nah, hal itu menimbulkan beban berat bagi daerah dengan keterbatasan SDM, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih dan seimbang. Jadi kesimpulannya, otonomi pendidikan memberikan peluang daerah untuk meningkatkan mutu sesuai kebutuhan lokal. Keberhasilan tergantung pada akuntabilitas, SDM, anggaran, dan kerjasama pusat, daerah, dan masyarakat. Harus dijalankan ke arah partisipasi dan berkelanjutan demi pemerataan mutu pendidikan nasional. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum.